Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi, saya Siti Hamna. Kali ini kita akan membahas pendidikan agama Islam kelas 10. Oke, langsung saja. Kita akan mempelajari menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini, kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang Quran Surah Al-Isra 17 ayat 32 tentang larangan zina. Mari kita baca bersama-sama Quran Surah Al-Isra 17 ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'rabu zinna innahu kana fahisatan. Wala ta'rabu zinna innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Ya, selanjutnya kita masuk apa itu zina. Zina secara bahasa berasal dari kata zana yasni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Sedangkan zina secara harfiah berarti fahisha, yaitu perbuatan keji, dan zina secara istilah adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seseorang perempuan dan laki-laki yang sudah terikat dalam hubungan pernikahan, baik itu dilakukan oleh salah satu atau keduanya yang sudah menikah ataupun belum menikah sama sekali. Sedangkan menurut pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, zina adalah hubungan badan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang bukan istri atau suaminya. Nah, bagaimana hukum perbuatan zina? Hukum perbuatan zina itu berbagai. Pertama, hukum bagi pelaku zina musan dan hukum perbuatan zina khairuh musan. Hukum untuk perbuatan zina musan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah menikah. Hukumannya adalah hukuman dera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Selanjutnya juga hukuman rajam atau hukuman mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya. Selanjutnya, hukuman untuk perbuatan zina khairuh musan. Zina khairuh musan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang belum menikah. Hukumannya, apabila pelaku zina khairuh musan adalah gadis dan perjaka, maka hukumannya adalah dera atau cambuk 100 kali dan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya. Apabila pelaku zina khairuh musan adalah janda atau duda, maka hukumannya adalah dera 100 kali dan hukuman rajam hingga meninggal dunia. Sedangkan hukuman perbuatan zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, bahwasanya dalam pasal 284 KUHP, pelaku perbuatan zina dapat diancam dengan hukuman 9 bulan penjara. Sedangkan dalam ketentuan Islam, hukum bagi para pelaku zina dapat diterapkan apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan zina dengan beberapa kriteria. Yang pertama, perzinaan dilakukan di luar hubungan perkawinan yang sah dan disengaja.
Kedua, pelakunya adalah mukallaf bila seorang anak kecil atau orang yang tidak berakal melakukan hubungan seksual di luar pernikahan, maka tidak dapat dituntut dalam pelanggaran perbuatan zina secara syar'i. Yang ketiga, dilakukan secara sadar tanpa paksaan, artinya kedua belah pihak saling menghendaki bukan karena paksaan. Terdapat bukti-bukti telah terjadi perzinahan. Setidaknya ada 3 alat untuk pembuktian perbuatan zina, yaitu saksi. Para ulama bersepakat bahwa zina tidak dapat dibuktikan kecuali adanya 4 orang saksi. Menurut ijtima ulama, saksi dalam tindak pidana zina haruslah berjumlah 4 orang. Laki-laki beragama Islam, balik, berakal sehat, mampu mengingat, dapat berbicara, bisa melihat dan adil. Apabila ada 1 saksi perempuan, maka perempuan tersebut harus 2 orang. Sehingga dapat dikatakan saksi, dengan kata lain, 1 orang saksi laki-laki dapat digantikan dengan 2 orang saksi perempuan. Selanjutnya, pengakuan menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, 1 kali pengakuan saja sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman. Sedangkan Imam Abu Hanifah beserta pengikutnya terdapat bahwa hukuman zina baru bisa diterapkan setelah adanya 4 kali pengakuan yang dikemukakan satu persatu di tempat yang berbeda-beda. Yang terakhir, adanya qarina, indikasi kehamilan. Berikut ini ada beberapa contoh perilaku mendekati perbuatan zina yang terjadi sekitar kehidupan kita, seperti menjalani pergaulan bebas, pergaulan yang tidak berlandaskan norma, aturan, dan batasan agama, seperti berpacaran, berduaan di tempat-tempat sepi, melakukan kontak fisik antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, berpelukan, berciuman, dan lain-lain. Terus mendatangi tempat-tempat yang dapat mengundang nafsu syahwat, berhayal dan berimajinasi tentang aurat lawan jenis, melihat konten, tayangan video, film, TV atau media yang dapat merangsang nafsu syahwat, melakukan panggilan video yang mengandung imajinasi seksual, membaca artikel, buku bacaan, atau sumber-sumber yang lain yang dapat membangkitkan nafsu birahi. Terakhir, contohnya mengenakan pakaian yang tidak menutupi aurat yang terbuat dari bahan yang tipis. Menurut Imam Suyuti dalam kitab Al-Jami' Al-Kabir, perbuatan zina dapat mengakibatkan dampak negatif bagi pelakunya. 3 dampak negatif dan yang akan ditimpakan di akhirat dan di dunia. Dampak yang ditanggung di dunia, pertama, menghilangkan kewibawaan. Kedua, menyebabkan kefakiran. Ketiga, memperpendek umur. Sedangkan dampak yang akan ditanggung di akhirat, yang pertama, mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mendapat hisab yang buruk. Yang ketiga, mendapat siksa yang pedih. Demikianlah untuk pertemuan hari ini tentang larangan perbuatan zina. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.